Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarja Riyatma dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3A jurusan Teknologi Informasi. Sini saya akan sedikit memaparkan mengenai FHRP konsep di modul 9. Jadi pada awal modul ini kita harus mengetahui mengapa alasan kita mengambil modul ini. Jadi begini, jika jaringan kita sudah aktif dan juga sudah berjalan, nah pasti kita telah menguasai redundansi layer 2 tanpa loop layer 2. Semua perangkat kita itu mendapatkan alamatnya secara dinamis. Dan kita itu sudah ahli dalam administrasi jaringan. Namun, salah satu router kita, router gateway default, telah mati. Tidak ada host kita yang dapat mengirim pesan apapun ke dalam jaringan langsung. Nah, butuh waktu yang lama untuk membuat router gateway default beroperasi kembali. Nah, kita memiliki banyak orang yang marah nih, atau komplain segala macam ya, menanyakan kepada kita seberapa cepat jaringan akan kembali aktif. Contoh di perbankan, semisal itu eh, mengalami masalah atau seperti case ini, itu pasti banyak yang akan komplain dan bertanya-tanya kapan kembali normal lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menghindari masalah itu dengan mudah, yaitu dengan menggunakan Free Scope Redundancy Protocol atau FHRP. Nah, FHRP ini itu solusi yang kita butuhkan dalam case ini. Jadi, modul ini akan membahas tentang apa yang dilakukan FHRP dan semua jenis FHRP yang tersedia untuk kita. Salah satu jenis adalah FHRP milik si Cisco yang disebut Hot Standby Router Protocol atau HSRP. Nah, kita juga mempelajari nih cara kerja HSRP dan kemudian menyelesaikan aktivitas packet tracer. Seperti itu. Jadi selanjutnya, nah di sini apa yang akan kita pelajari yaitu mengenai konsep FHRP ini. Tentu saja kita harus tahu bagaimana FHRP itu menyediakan layanan gateway default gateway dalam jaringan redundant seperti itu. Lalu topik yang akan kita bahas yaitu ada First Hop Redundancy Protocol, itu mengenai tujuan dan pengoperasian protokol redundancy hop pertama. Yang kedua ada HSRP, itu dia mengenai cara kerja dari HSRP itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan lanjut menjelaskan pada modul First Hop Redundancy Protocols. Ada 9.1.1 Default Gateway Limitation, yaitu jika router antarmuka, router yang berfungsi sebagai gateway default yang gagal host yang mengkonfigurasi dengan gateway default akan diisolasi dari jaringan luar. Yaitu diperlukan mekanisme untuk menyediakan gateway default dan alternatif dalam jaringan yang dialihkan tempat dua atau lebih router yang terhubung ke VLAN yang sama. Mekanisme tersebut disediakan oleh protokol redundansi hop pertama yaitu FHRP. Dalam jaringan yang dialihkan, setiap klien hanya menerima satu gateway default dan tidak ada cara untuk menggunakan gateway sekunder meskipun ada jalur kedua untuk membawa paket dari segmen lokal. Sini pada gambar ini, pada gambar router satu bertanggung jawab. Nah, jadi di sini router satu bertanggung jawab untuk meruntuhkan pada paket dari PC satu. Jika router satu tidak tersedia,
maka protokol router dapat bertemu secara dinamis. Router 2 secara meletakkan paket dari jaringan luar yang seharusnya melewati router satu, namun lalu lintas dari jaringan dalam yang terkait dengan router satu, termasuk lalu lintas dari stasiun kerja server dan printer yang dikonfigurasi dengan router satu sebagai gerbang defaultnya masih mengirim ke router satu dan dihentikan. Oke, next. Redundancy router. Salah satu cara untuk mencegah titik kegagalan pada gateway default adalah dengan menerapkan router virtual. Untuk menerapkan redundancy, router jenis ini beberapa router konfigurasi untuk bekerja sama guna menghadirkan ilusi satu router tunggal bagi host di LAN seperti yang ditunjukkan pada gambar dengan berbagai bagi alamat IP dan alamat MAC dua atau lebih. Ini, oke. Alamat IPv4 dan router virtual dikonfigurasi sebagai gateway default untuk stasiun kerja pada segmen IPv4 tertentu. Sini ada topologi, yaitu menjelaskan protokol redundancy menyediakan mekanisme untuk menentukan router mana yang harus mengambil peran aktif dan meneruskan lalu lintas. Protokol ini juga menentukan kapan peran penerusan harus diambil alih oleh router siaga. Transisi dari satu router harusnya ke router penerusan lainnya bersifat transparan bagi perangkat akhirnya. Oke, next, 9.13 yaitu langkah-langkah untuk failover router. Ketika router aktif gagal, protokol redundansi akan mengubah router siaga ke peran router aktif yang baru, seperti tunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini router siaga berhenti melihat pesan pesan halo dari router penerusan. Dan kedua, router siaga mengambil alih peran router penerusan. Dan yang ketiga, karena router penerusan baru mengasumsikan alamat IPv4 dan MAC dari router virtual, perangkat host tidak melihat gangguan dalam layanan. Oke, next, 9.14. FRI options. Opsi FARP. FRP digunakan dalam lingkungan produksi sangat bergantung pada peralatan dan kebutuhan jaringan. Tabel berikut mencantumkan semua opsi yang tersedia untuk FARP. Sini ada host standby router protocol dan di sini ada keterangannya. SHRP adalah milik siswa yang dirancang untuk memungkinkan failover transparan pada perangkat IPv4 Fireshop yang menyediakan ketersediaan jaringan yang tinggi dengan menyediakan redundansi peruturan Fireshop untuk host IPv4 pada jaringan dikonfigurasi dengan alamat gateway default IPv4 SRP for IPv6, yaitu ini adalah FRP milik Cisco yang menyediakan fungsionalitas yang sama dengan HSRP, tapi dalam lingkungan IPv6, grup IPv6 HSRP memiliki alamat MAC virtual, yaitu berasal dari nomor grup HSRP yang dengan alamat tujuan IPv6 virtual yang berasal dari alamat MAC virtual HSRP. Next, eh, protokol redundansi router virtual version 2, version 2. Ini adalah protokol pemilihan non-eksklusif yang secara dinamis menetapkan tanggung jawab untuk satu atau beberapa router virtual ke router VRRP pada plan IPv4. Ini memungkinkan beberapa router pada tautan multi-access untuk menggunakan alamat IPv4 virtual yang sama. Oke, di sini ada IPv4 v3, yaitu ini kemampuan untuk mendukung alamat IPv4 dan IPv6. If RRPv3 bekerja di lingkungan multi-vendor dan lebih scalable daripada IPv2. Next, DLBBP for IPv6. Yaitu ini adalah
menyediakan pencadangan router otomatis untuk IPv6 yang dikonfigurasi dengan satu gateway default pada LAN. Beberapa router FirstHop pada LAN bergabung untuk menawarkan satu router IPv6 virtual FirstHop sekaligus berbagai beban penerusan paket IPv6. Sini ada protokol penemuan router ICMP. Ditetapkan dalam RFC 1256, IRDP adalah solusi FRP lama. RDP memungkinkan host IPv4 untuk menemukan router yang menyediakan konektivitas IPv4 ke jaringan IP non-lokal. Next, sini ada pertanyaan lagi. Sini pertanyaannya berisi question 1. What type of device through traffic destined to network segments beyond the source network segment for which the sending node might not explicit routing information? Di saya menjawab default gateway. Dan yang kedua, what device present illusion of single router to host on a LAN segment but actually reference set of router working together? Sini saya menjawab virtual router. Question 3, what device is part of virtual router group assigned a role alternate default gateway? Sini saya menjawab standby router. And question 4, what device that is part of virtual router group assigned the role of default gateway? Di sini saya menjawabnya lagi dengan forwarding router. Oke, pertanyaan terakhir ada which FFP or Cisco property. Di sini saya memilih dua, yaitu ada ISRP dan ISRI for IPv6. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini ada Putri terkait dengan laki-laki saya ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang HSRP. Itu di sini ada HSRP overview. Di sini ini menjelaskan tentang Cisco menyediakan HSRP dan HSRP ini untuk IPv6 sebagai cara untuk menghindari kehilangan akses jaringan luar jika router default kita gagal. Lalu SRHP dan FHRP ini memiliki Cisco yang dirancang untuk memungkinkan file lover transparan tanpa perangkat IP. Lalu HSRP ini memastikan ketersediaannya jaringan yang tinggi dengan menyediakan redundansi peruteran hop untuk pertama untuk host IP pada jaringan yang dikonfigurasi dengan alamat gerbang default IP. HSRP ini digunakan dalam sekelompok router untuk memilih perangkat aktif dan perangkat siaga dalam sekelompok interface perangkat. Perangkat aktif adalah perangkat yang digunakan untuk memberikan paket. Perangkat siaga adalah perangkat yang mengambil alih saat perangkat aktif gagal atau saat dikondisikan yang telah ditetapkan terpenuhi. Fungsi root ini siaga HSRP adalah untuk memantau status operasional kelompok HSRP dengan cepat, mengambil alih tanggung jawab penerus paket yang daftarnya aktif. Lalu pada HSRP priority and preemption ini peran router aktif dan siaga ditentukan selama proses pemilihan HSRP secara default. Router dengan alamat IP4 tertinggi dipilih sebagai router aktif, namun akan selalu lebih baik untuk mengendalikan bagaimana jaringan kita akan beroperasi dalam kondisi normal daripada membiarkan terjadi secara kebetulan.
Lalu pada HSRP priority HSRP ini dapat digunakan untuk menentukan router yang aktif. Router yang prioritas HSRP tertinggi akan menjadi router yang aktif. Secara default, prioritas HSRP adalah 100. Jika prioritasnya sama, router dengan alamat IPv4 tertinggi secara numerik akan dipilih sebagai router yang aktif. Lalu kita lanjut saja dengan SRP status and schema. Di sini router dapat berupa router HSRP yang aktif bertanggung jawab untuk meneruskan segmen untuk segmen tersebut, atau dapat berupa router HSRP pasif yang siap untuk mengambil peran aktif jika router aktif gagal ketika sebuah antarmuka dikonfigurasi dengan HSRP atau pertama kali diaktifkan dengan konfigurasi HSRP ini yang ada. Router mengirim dan menerima paket Hello SRP untuk memulai proses penentuan status mana yang akan diambil dalam grup HSRP. Lalu router HSRP ini yang aktif siaga menerima paket Hello alamat multicast grup HSRP setiap 3 detik. Secara default, router siaga akan menjadi aktif jika tidak menerima pesan hello dari router yang aktif setelah 10 detik. Lalu di sini kita akan mengerjakan pada check your understanding HSRP, yaitu yang pertama ada what is the default HSRP, yaitu 100. Lalu pada yang kedua ini false, dan yang ketiga ada Oke, selanjutnya itu di sini saya akan menjalankan modul praktis dan kuis. Yang pertama itu, what did I learn in this module? Jadi, protokol redundansi hub pertama. Jika router atau antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway port gagal, host yang dikonfigurasi dengan gateway default tersebut diisolasi dari jaringan luar. FHRP ini menyediakan gateway default alternatif dalam jaringan alternate default gateway in such network where two or more routers are connected.
Jadi FHRP ini menyediakan gateway default alternatif dalam jaringan yang diaktifkan, di mana dua atau lebih router ini terhubung ke VLAN yang sama. Salah satu caranya untuk mencegah satu titik kegagalan pada gateway default ini adalah dengan menerapkan router virtual. Dengan router virtual, beberapa router dikonfigurasikan untuk bekerja sama. Tujuannya itu untuk menghadirkan ilusi router tunggal kepada host di LAN. Ketika router aktif gagal, protokol redundansi ini mentransisikan router siaga ke para router aktif yang baru. Jadi, ini adalah langkah-langkah yang terjadi yang terjadi ketika router aktif gagal. Yang pertama yaitu router siaga berhenti melihat pesan halo di router penerusan. Yang kedua yaitu router siaga ini mengambil alih peran router penerusan. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu karena router penerusan ini baru mengasumsikan alamat IP4 dan MAC dari router virtual, perangkat host tidak melihat gangguan dalam layanan. Lalu FHRP yang digunakan dalam lingkungan produksi sangat bergantung pada peralatan dan kebutuhan jaringan. Jadi berikut ini adalah beberapa opsi yang tersedia untuk FHRP. Yang pertama ada HSRP dan HSRP untuk IP6, lalu ada HRRP V2 dan HRRP V3. Yang ketiga ada GLBP dan GLBP untuk IP6, lalu yang terakhir ada IRD. Nah, HSRP adalah FHRP milik Cisco yang dirancang untuk memungkinkan failover transparan pada perangkat IP hub pertama. HSRP ini juga digunakan dalam sekelompok router untuk memilih perangkat aktif dan perangkat siaga. Dalam sekelompok antarmuka perangkat, jadi perangkat aktif ini adalah perangkat yang digunakan untuk menentukan paket. Perangkat siaga adalah perangkat yang mengambil alih saat perangkat aktif ini gagal atau saat kondisi yang telah ditetapkan terpenuhi. Selanjutnya itu fungsi router siaga HSRP ini adalah untuk memantau status operasional kelompok HSRP dan dengan cepat mengambil alih tanggung jawab penerusan paket jika router aktif gagal. Router siaga dengan prioritas HRP tinggi akan menjadi router aktif. Preemption adalah kemampuan router HSRP untuk memicu proses pemilihan ulang dengan preemption di router yang online dengan prioritas HRP yang lebih tinggi akan mengambil alih peran router aktif. Status HRP meliputi awal belajar, mendengarkan, berbicara, dan siaga. Lalu di sini ada modul tulis if HRP concept. Yang pertama ini, what is the purpose of HSRP? Jadi apa tujuan HSRP ini? Yang pasti ini menyediakan koneksi jaringan berkelanjutan saat router rusak. It provides a continuous network connection where our router fails. Selanjutnya, soal kedua itu protokol non-proprietary manakah yang menyediakan redundansi router untuk sekelompok router yang mendukung LAN IP? Jawabannya tuh XRP versi 2. Soal yang ketiga, itu seorang administrator jaringan sedang menganalisis protokol redundansi router hop pertama. Apa karakteristik FPv3? Karakteristik yang dimilikinya itu adalah mendukung pengalamatan IP6 dan IP4. Soal keempat yaitu apa potensi kerugian saat mengimplementasikan HSRP ini dibandingkan dengan GLBP. Jadi potensinya itu HSRP ini tidak menyediakan penyeimbangan
beban dengan beberapa router aktif. Soal kelima yaitu seorang teknisi jaringan sedang mengkonfigurasi LAN dengan hop pertama yang redundan untuk memanfaatkan sumber daya jaringan yang tersedia dengan lebih baik. Jadi protokol mana yang implementasikan oleh teknisi tersebut? Jawabannya yaitu ada GLBP. Selanjutnya yaitu ada 6. Bila protokol redundansi hop pertama digunakan, dua item manakah yang akan dipakai bersama oleh sekumpulan router yang menghadirkan ilusi seolah-olah hanya ada satu router? Kita diberikan dua jawaban. Yang pertama ada IP address, alamat IP, lalu yang kedua ada MAC address, alamat MAC. Lalu yang ketujuh ada dalam terminologi FHRP, apa yang dimaksud dengan sekumpulan router yang menghadirkan ilusi sebuah router tunggal bagi host? Jawabannya adalah virtual router. Soal ke-8. Seorang pengguna perlu menambahkan redundansi ke router di sebuah perusahaan apa saja. Tiga opsi yang dapat digunakan pengguna. Yang pertama yaitu ada HSRP, yang kedua ada VRRP, lalu yang terakhir ada G. Lalu, lalu yang terakhir ada bahasa Inggris itu GLBT. Selanjutnya nomor 9. Dua protokol manakah yang menyediakan redundansi gateway pada layer 3? Ada FRRP, lalu ada HSRP. Soal ke-10, seorang administrator jaringan ini sedang mengawasi penerapan protokol redundansi hop pertama. Dua protokol mana saja yang merupakan hak milik Cisco? Yang pertama ada HSRP, lalu yang kedua ada GLBP. Soal ke-11, pernyataan manakah yang menggambarkan karakteristik GLBP? Jawabannya itu eh, menyediakan pengalihan root otomatis jika ada root dalam grup yang gagal. Files. Lalu nomor 12 yang terakhir adalah seorang administrator jaringan menganalisis fitur-fitur yang didukung oleh berbagai protokol redundansi router first hop. Pertanyaan manakah yang merupakan fitur yang dikaitkan dengan GLBP? Jawabannya itu adalah GLBP memungkinkan penyeimbangan beban antar router. Oke, kita submit nomor 5. Kelima terlewat, maaf. Nah, pertanyaannya ini adalah seorang teknisi jaringan. Yang ini GLBP. Seorang teknisi jaringan sedang mengkonfigurasi LAN dengan hop pertama yang redundan untuk memanfaatkan sumber daya jaringan yang tersedia dengan lebih baik. Jadi protokol mana yang harus diimplementasikan oleh Oke, kita submit. Oke, semua. Jadi, sekian penjelasan tentang modul 4 yaitu FHRP konsep atau konsep FHRP. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.